Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita dapat bertemu pada pertemuan kali ini. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Oleh karena itu, dipersilahkan kepada ketua untuk memimpin doa. Kepada ketua kelas dipersilahkan. Doa dimulai. Doa selesai. Baik. Saya akan mengambil absen terlebih dahulu. Mohon Anda simak namanya. Muhammad Firdaus. Hadir, Pak. Baik, semuanya hadir ya. Kita masuk pada pembelajaran kita, yakni mata pelajaran instalasi tenaga listrik. Nah, dengan tema apa? Pembelajaran instalasi listrik 3 pasang. Kompetensi dasarnya yakni memahami instalasi listrik tenaga listrik 3 pasang. Sedangkan untuk tujuan pembelajarannya, ini peserta didik atau Ananda dapat menjelaskan definisi instalasi tenaga listrik 3 pasang dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan fungsi PHB 3 pasang dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan komponen PHB serta fungsinya dengan tepat. Nah, di sini kita akan membagi 2 topik. Yang pertama itu listrik 3 pasang dan instalasi tenaga listrik 3 pasang. Nah, berikut adalah penjabaran masing-masing dari apa ini topiknya ini. Nah, pertama listrik 3 pasang atau listrik 380 volt, yakni tegangan listrik AC sebesar 340 volt yang mempunyai 3 fase tegangan. Yang pertama tegangan 1 yakni R, tegangan fase 2 S, dan tegangan fase 3 T. Sedangkan instalasi tenaga listrik 3 pasang adalah pemasangan komponen peralatan listrik untuk melayani perubahan energi listrik menjadi tenaga mekanis dan kimia, di mana tegangan yang digunakan sejumlah 3 buah tegangan pasang. Nah, berikut rangkaian dari instalasi listrik 3 pasang. Bisa Anda lihat. Nah, berikut keterangan dari gambar tersebut. Nah, di sini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama itu dari gambar bisa Anda lihat, yang A1 itu pengaman hubung pendek, yang A2 sirkuit cabang, yang B pengaman hubung pendek, yang C sarana pemutus, yang D kendali motor, yang E pengaman beban lebih, yang F motor listrik, dan G grounding system. Berikut akan saya jelaskan bagian-bagian instalasi tenaga listrik tadi. Yang pertama itu pengaman hubung pendek sirkuit cabang, berfungsi sebagai pengaman arus lebih pada suatu sirkuit cabang yang mensuplai 2 motor atau lebih. Yang kedua ada sirkuit cabang, berfungsi sebagai rangkaian akhir yang mensuplai 2 motor atau lebih. Yang ketiga ada sarana pemutus, sebagai sarana pemutus atau pengisolir motor dari jaringan apabila akan dilakukan perbaikan pada motor. Yang keempat ada kendali motor, berfungsi sebagai alat pengatur putaran motor, menjalankan motor, membalik arah putaran motor, alat pengasut motor, memperhatikan motor, dan lainnya. Sebenarnya itu ada pengaman beban lebih sebagai pengaman atau pelindungi motor, peralatan kontrol motor, dan antar kaki terhadap pemasangan berlebihan akibat beban lebih. Dan sebenarnya ada motor listrik, digunakan untuk menggerakkan mesin-mesin pemakai listrik. Dan sebenarnya ada grounding system, berfungsi untuk mengamankan peralatan instalasi dan motor listrik dari kebocoran arus. Nah, apa itu PHB 3 pasang?
menurut PUIL atau peraturan standar instalasi listrik adalah suatu perlengkapan untuk mengendalikan dan membagi tenaga listrik dan atau mengendalikan dan melindungi sirkuit dan pemanfaat tenaga listrik. Nah, fungsi PAB itu ada 5. Yang pertama itu penghubung, pengaman, pembagi, penyuplai, dan pengontrol. Nah, pada PAB ini terdiri dari beberapa komponen, yakni ada NCB, NCCB, NFB, BFCI, grounding, CT, sub-arrest, saklar atau pemutus, sarana pengontrol yang terdiri dari pos button, kontaktor, dan lainnya, alat ukur dan lampu indikator, serta pengantar, yakni kawat, kabel busbar, dan terminal blok, serta komponen pendukung lainnya. Nah, yang pertama ada MCB. MCB merupakan komponen panel listrik yang berfungsi sebagai switch pembatas arus akibat dari kenaikan daya atau tegangan yang melebihi batas atau hubung singkat. Komponen panel listrik ini biasanya terbatas pada arus yang kecil sampai dengan kurang dari 100 ampere. Dan selanjutnya ada MCCB, sirkuit breaker pembatas arus apabila terdapat arus beban yang melebihi batas-batasnya. MCCB ini dipakai hampir sama dengan MCB, tetapi dengan batas arus yang lebih besar dari 100 ampere sampai dengan 1600 ampere. Nah, yang ketiga ada GFCI, yakni semacam sirkuit breaker yang bereaksi lebih cepat dari MCB. Komponen panel listrik ini akan memantau listrik lebih rinci, dan jika terdapat short atau kabel terkelupas dan mengenai manusia tidak mengakibatkan kematian. Dan ada grounding. Pada instalasi dan komponen panel listrik ini berfungsi sebagai pengaman listrik. Pengaman listrik akibat dari kabel-kabel yang terkelupas dan mengenai body part peralatan elektronik atau peralatan listrik yang selanjutnya mengenai orang. Dengan adanya komponen listrik ini atau grounding ini, maka aliran arus listrik yang liar atau yang tidak berfungsi akan dibumikan atau langsung disalurkan ke tanah. Dan selanjutnya ada CT. CT merupakan suatu komponen panel listrik dari bahan baja atau metal dalam bentuk lingkaran atau ring atau belang persegi dan tengahnya berlubang. Fungsi dari komponen panel listrik ini yakni sebagai penurun arus atau tegangan pada box panel. Dan selanjutnya ada surge arus. Peralatan atau komponen panel listrik ini sebagai pengaman listrik dari kejutan listrik yang berlebihan. Contohnya apabila ada kejadian tiba-tiba aliran listrik menjadi lebih tinggi akibat dari penambahan energi potensial. Dan ada komponen kontrol. Komponen yang terdiri dari kontaktor, TDR, tor, pos button, dan lainnya. Nah, berikut bisa Anda lihat dari pengapisian dari box panel. Nah, dari dalam box panel ini terdapat beberapa komponen yang sudah saya jelaskan tadi. Dan box panel ini digunakan tergantung dari penggunaannya masing-masing. Baik, apakah Anda ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Baik, saya rasa cukup sekian dari pembelajaran kita hari ini. Dan untuk pembelajaran selanjutnya akan saya lanjutkan minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.